Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, amma ba'du. Kita langsungkan barakallahu fikum al-mas'alatu tsaminatu was-sab'un, masalah yang ke-78. Qala rahimahullahu ta'ala, da'wahum mahabbatallahi ma'a tarkihim syar'ahu, فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله. Al-Imran 31. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, termasuk dalam ciri kehidupan orang-orang jahiliyah, yaitu pengakuan mereka cinta kepada Allah. Da'wahum mahabbatallah, pengakuan mereka cinta kepada Allah. Bersamaan dengan itu mereka meninggalkan syariat Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut dari mereka membuktikan cintanya tentunya dengan firman Allah, katakan wahai Rasul Allah, jika kalian cinta kepada Allah, ya, keberikutnya fattabi'uni, maka ikutilah aku. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, min dolalil yahudi wa man syabahahum, termasuk dari bentuk kesesatan kaum Yahudi dan orang-orang yang menyerupai mereka atau seperti mereka, pengakuan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan itu mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciri kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengikuti perintahnya. Sebagaimana penyair mengatakan, lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, kalau cintamu itu benar-benar jujur, niscaya engkau akan mengikuti dia. Jikalau cintamu itu benar-benar jujur, niscaya engkau mengikuti atau mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti', karena orang yang mencintai terhadap yang ia cintai taat. Barakallahu fikum. Beliau kemudian menjelaskan rahimani wa rahimakumullahu jami'an terkait dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-Yahud wan Nasara, mereka pernah mengatakan dan dikutip ucapan mereka ini oleh Allah di dalam Al-Quran, nahnu
abnaullahi wa ahibba'uhu. Kata orang-orang Yahudi dan Nasara, kami ini adalah putra-putra Allah dan kekasih-kekasih Allah. Allahu Akbar. Tapi bersamaan dengan itu mereka menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Kif Allah ingin membuktikan tentang kedustaan mereka dalam pengakuan tersebut. Bagaimana itu? Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menuntut dari mereka itu mendatangkan dalil, mendatangkan bukti atas apa yang mereka akui. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini barakallahu fikum terkait dengan masalah mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah dididik oleh manhaj ini tidak gampang tertipu dengan goyangan lisan, barakallahu fikum, dengan ucapan-ucapan yang diperindah dan diperhias. Karena mereka dididik bahwa pembuktianlah yang akan membenarkan ucapannya. Mana buktinya? Anda mengatakan demikian, mana hujahnya? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, di saat Allah Azza wa Jalla menuntut dari kaum Yahudi dan Nasara hujjah, bukti cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata mereka tidak memiliki hujjah sama sekali. Yang kedua, bahwa perbuatan mereka lah yang membongkar kedustaan yang ada pada mereka. Perbuatan mereka yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa al-mahabbatu ada 4 bentuknya. Tidaklah seseorang itu sesat dan sesat kecuali di saat dia tidak mampu membedakan 4 jenis cinta tersebut. Yang pertama, kata beliau, mahabbatullah yang sekarang kita bahas. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada Allah ini tidak cukup dengannya semata untuk bisa najat, selamat dari azab Allah, atau tidak cukup dengan cinta kepada Allah ini menjadi sebab meraup pahala-pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum musyrikun mengaku cinta, Yahudi mengaku cinta kepada Allah, kaum Nasara mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis barakallahu fikum yang pertama. Jenis yang kedua, dan inilah yang barakallahu fikum paling tinggi, adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatu ma yuhibbuhullah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah dia cinta yang sesungguhnya. Dan seseorang akan bisa menjadi orang yang paling mulia
di sisi Allah Azza wa Jalla tergantung dari dia mewujudkan dalam hidup apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai, barakallahu fikum. Ini yang kedua. Al-mahabbatu, cinta, ma yuhibbuhullah, apa yang dicintai oleh Allah. Disinilah letak bergugurannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Di saat mereka mengatakan cinta kepada Allah, tetapi dituntut bukti oleh Allah Azza wa Jalla. Fattabi'uni, maka ikutilah kalian aku. Ternyata mereka tidak punya kesanggupan atau mendustakan perbuatan mereka atas apa yang mereka akui. Yang ketiga, al-mahabbatu lahu wa fihi, cinta karena Allah dan cinta di jalan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang merupakan lawazim, kemestian orang yang cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah. Konsekuensinya adalah dia mencintai karena Allah, dia juga membenci tentunya karena Allah, dia mencintai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, antum melihat seseorang di saat melanggar aturan-aturan Allah, di saat melanggar, barakallahu fikum, al-haq, maka lihat cintanya akan bisa terbalik, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kok bisa terbalik? Iya, di saat ada pelanggaran pada diri seseorang terhadap syariat Allah Azza wa Jalla, aturan Allah Azza wa Jalla, jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semestinya diberikan cinta karena Allah Azza wa Jalla, dia musuhi, dia tentang, dia lawan. Sebaliknya, orang yang semestinya diberikan, barakallahu fikum, kebencian karena Allah, dia berikan cinta, dia berloyalitas padanya. Kenapa? Barakallahu fikum, kalau dicari, dilihat, dikoreksi dan diperiksa, maka landasan ini semua muncul dikarenakan ada pelanggaran dan penyelisihan terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yusuf pulang sama siapa itu? Musa pulang. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah, konsekuensinya dia akan mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau dia meletakkan cintanya, ada kepentingan, ada yang akan dicari, ada yang akan dikejar, ada yang dia maukan, ada yang diinginkan, bukan lagi terbangun karena Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena pelanggaran yang dia kerjakan dan dilakukan dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Maka rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini konsekuensi dari cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, akan membangun cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fihi, dan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, jikalau engkau ingin melihat seseorang
tidak lagi mampu membuktikan cintanya karena Allah Azza wa Jalla, juga bencinya karena Allah Azza wa Jalla, antum menjumpai dan menemukan ada syariat yang dilanggar, ada tuntunan agama yang sedang barakallahu fikum ditentang dan dilanggar. Coba dicari, antum akan menjumpai dan menemukan apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah wal ahwa terhadap ahlul haqqi, sesuatu yang sudah mansus min lisani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa kemauan dan keinginan untuk menebar asyubuhat dengan menempuh jalur-jalur yang samar untuk mencari fitnah dan untuk mencari peluang dan kesempatan untuk memasukkan pikirannya melalui takwil, menakwilkan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, apabila kalian menjumpai orang yang senang mencari yang samar, bisa barakallahu fikum ya dijadikan sebagai pegangan, padahal dia salah, padahal dia keliru, ketahuilah kata Rasul alaihi salatu wassalam, orang-orang inilah yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, fi qulubihim zayghun. Di dalam hati mereka ada barakallahu fikum penyimpangan dan penyelewengan. Kalau tidak ada itu semua, maka dia akan lurus barakallahu fikum. Dia mencari sesuatu yang akan menyelamatkan dunia dan menyelamatkan akhiratnya. Dia akan mencari, berupaya untuk mencari hujjah wadihah bayda, dia akan mencari hujah yang putih bersih. Tapi di saat kemudian fi qulubihim zayghun, nampak rahimani wa rahimakumullah, berbuntut kepada cintanya lagi bukan karena Allah Azza wa Jalla, cintanya karena dia sama-sama, karena dia pembela, karena dia mengikuti dia, bukan lagi terbangun karena Allah. Maka di saat dia tidak lagi nurut kepadanya, wah bencinya nemen, tidak sukanya demen, tidak sukanya nemen, maka bencinya pula bukan karena Allah Azza wa Jalla. Dia akan benci karena Allah, sementara orang yang tadi bisa dikibuli olehnya, maaf, bisa dikibuli olehnya, barakallahu fikum, mengikuti yang hak, wah bencinya. Berarti dia tidak lagi cinta karena Allah, dan dia tidak lagi benci karena Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah buah dari sebuah pelanggaran di dalam barakallahu fikum meniti jejak atau beragama dengan agama Allah Azza wa Jalla. Coba dikoreksi, antum akan menemukan dan menjumpai barakallahu fikum bahwa itu semuanya disebabkan karena kesalahan dan pelanggaran. Sekali lagi, itu disebabkan karena pelanggaran dan kesalahan dan terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan barakallahu fikum kaidah yang diletakkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah terkait dengan permasalahan cinta dan bisa membedakannya, akan bisa mengeluarkan seseorang dari kesesatan, barakallahu fikum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang mukmin yang sempurna imannya adalah yang cinta karena Allah dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk mewujudkan cinta karena Allah
dan benci karena Allah Azza wa Jalla harus konsekuen di saat mewujudkan kecintaan kita kepada apa yang Allah cintai. Benci terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Barakallahu fikum. Allah membenci tentang sesuatu yang melakukan kezaliman, apakah pada harta seseorang, kehormatan seseorang, barakallahu fikum, atau darah seseorang. Maka ini bila kita tidak bertaubat darinya, rahimani wa rahimakumullah, akan bisa menyebabkan kita terjatuh dalam pelanggaran, tidak lagi cinta kepada seseorang karena Allah, dan tidak akan lagi benci kepada seseorang karena Allah Azza wa Jalla. Untuk mengembalikan semuanya itu, kita harus membuka pintu taubat, barakallahu fikum, selebar-lebarnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, ini jenis yang ketiga dari cinta. Cinta lahu al-mahabbatu lillahi wa fihi. Kemudian yang terakhir kata beliau, barakallahu fikum, al-mahabbatu ma'allah. Al-mahabbatu ma'allah. Cinta bersama Allah Azza wa Jalla. Maka inilah kecintaan kaum musyrikin, barakallahu fikum. Dia cinta bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berikan cintanya kepada orang lain. Maka sekali lagi, pembahasan pengakuan cinta kepada Allah tidak cukup untuk bisa selamat dari azab Allah dan bisa meraup pahala dari Allah Azza wa Jalla, tidak cukup. Sampai kemudian dia membuktikan cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menambahkan, barakallahu fikum, di sana ada cinta bentuk yang kelima yang beliau menyebutkan di dalam kitabnya. Oh, kita tidak membahas yang itu, kata beliau, tapi beliau jelaskan, yaitu cinta tabiat. Cinta, barakallahu fikum, tabiat. Kata beliau, cinta tabiat ini la tuzammu, tidak tercelah. Seseorang ia sedang haus, ingin terhadap minuman. Orang yang lapar ingin terhadap, barakallahu fikum, makanan. Cinta kepada istri, cinta kepada anak, ya, ini semuanya masuk dalam cinta tabiat. La tuzammu, tidak tercela. Sekarang, kapan cinta tabiat ini akan menjadi tercela? Aba Ali, cinta enggak sama motornya? Oh, cinta. Masya Allah. Sama HP-nya cinta? Hah? Walaupun HP-nya jadul misalkan. Cinta enggak? Cinta kan, barakallahu fikum. Ya. Itu masuk dalam cinta tabiat. Namun akan keluar menjadi sesuatu yang tercela apabila alhadhu, ya, melalaikan dia dari zikrullah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ai ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu, barakallahu fikum, akan menjadi tercela cinta tabiat itu di saat cinta kepada harta benda atau istri kita atau anak kita
sampai melalaikan kita dari ingat kepada Allah Azza wa Jalla, maka cinta tabiat tadi tidak tercela menjadi sesuatu yang barakallahu fikum tercela. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentunya barakallahu fikum kita harus berupaya dan berusaha agar jangan sampai cinta kita kepada harta, istri, anak, atau suami kita, atau apa saja yang kita miliki, jangan sampai menyebabkan kita tercelah. Apalagi kalau sampai yang kita cintai itu menyebabkan kita terjatuh di dalam dosa, maka akan menjadi cinta maksiat. Ya, HP barakallahu fikum, kemudian sayang, senang padanya, menjatuhkan dia ke dalam dosa dan kemaksiatan, melihat yang muharramat barakallahu fikum dipakai kemudian untuk mengumbar fitnah sana sini, kemudian barakallahu fikum HP dipergunakan untuk mencela sana sini. Ini bukan lagi cinta Anda kepada HP ya Samsung atau yang sejenisnya sebatas tabiat, tetapi sudah berdosa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, tiadalah seseorang itu tersesat melainkan di saat dia tidak mampu membedakan antara 4 jenis cinta tersebut. Diulangi Abu Ilda. Pertama, mahabbatullah. Kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini tentu pembahasannya sangat-sangat lebar. Ya, konsekuensi dari cinta apa yang dicintai oleh Allah, tentu engkau membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Yang ketiga, cinta karena Allah, cinta di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan lawazim, konsekuensi dari cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, cinta ma'allah, al-mahabbatu ma'allah, dan ini adalah barakallahu fikum kesyirikan. Maka rahimani wa rahimakumullah, hanya sebatas pengakuan cinta kepada Allah tidak cukup untuk menyelamatkan dari azab Allah atau mendulang pahala dan nilai dari Allah Azza wa Jalla. Karena cinta kepada Allah ini butuh pembuktian. Barakallahu fikum. Allah telah menurunkan sebuah ayat yang disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian yang menggugurkan kaum Yahudi dan kaum Nasara. Berikutnya, wa kadzalika sufiyah. Ya, kalau tadi Yahudi dan Nasara, kaum sufi, yabnuna dinahum ala annahum yuhibbuna Allah azza wa jalla. Mereka membangun agamanya, membangun keyakinan mereka kaum sufiyah atas dasar dan landasan cinta kepada Allah. Barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan oleh beliau. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga oleh para ulama mengistilahkan mereka-mereka ini, mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla
hanya berlandaskan cinta saja kepada Allah. Apa kata mereka? Bahwa mereka beribadah hanya berlandaskan cinta kepada Allah. Beliau nukilkan, fanahnu la na'budullah khaufan min nari. Kami ini menyembah Allah Azza wa Jalla bukan karena takut dari nerakanya, wala tama'an fi jannatihi, juga tidak mengharapkan, tidak tamak terhadap surganya. Coba antum bayangkan, kami menyembah Allah bukan karena takut terhadap nerakanya, bukan juga tamak ingin keras masuk ke dalam surganya. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Kami menyembah Allah karena kami mencintainya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang benarkah mereka, jujurkah mereka dalam ungkapan kaidah mereka beragama bahwa mereka menyembah Allah karena dasar cinta? Jawabannya, perbuatan mereka. Apa yang mereka perbuat? Mereka menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla pertama. Kedua, mereka tidak mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innama yattabi'una masyayikhahum. Yang mereka ikuti adalah syekh-syekh mereka. Ya, bukan lagi mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Maka termasuk dalil yang dibawakan oleh Syekh Rabi terhadap haula al-musaffiqun, di saat kemudian masih memberikan pembelaan terhadap Ibnu Hadi ketika diletakkan barakallahu fikum atau dihukum atau diturunkan hukum cambuk ya 80 kali, tidak diterima persaksiannya dan dia adalah fasik. Dalil ada di dalam surat Al-Ahzab. Subhanallah. Ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Terus apa? Abdullah. Mana hufad Al-Ahzab? Di akhir-akhir. Wa kubara'ana, ya. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adallu as-sabila. Beliau menggugat, menghujahi mereka. Yang kami lakukan adalah taat kepada pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan. Untuk kemudian memberitahukan, kok sudah jelas barakallahu fikum, masih mempertahankan diri, mencari dalih dan dalil. Siapa yang membela? Ya Allah, ini hukum Allah Azza wa Jalla. Tapi subhanallah, subhanallah, barakallahu fikum, nas'alullah salamat al-afiyah. Tidak ada harapan kita kecuali agar mereka dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada jalan yang dulunya mereka telah tempuh, barakallahu fikum, mengagungkan al-haq, mengagungkan ahlul haq, kemudian berprinsip al-haqqu ahabbu ilaina, kebenaran lebih kami cintai dari segala-galanya. Barakallahu fikum. Allahumma amin, Allahumma. Kemudian beliau barakallahu fikum menyebutkan, sesungguhnya yang mereka ikuti adalah masyayikhahum, masyayikh mereka.
wa ashabat turuqil lati yubayi'unahum 'alaiha 'ala sam'i wat ta'ati lahum, dan yang mereka ikuti adalah pengikut-pengikut jalan yang maksudnya jalan sufiyah yang mereka berbaiat di atasnya, berbaiat atas sam' wa ta'ah, wajib mendengar dan wajib ta'at. Wa annahum la yukhalifuna lahum amra mahma amaru, bahwa mereka tidak akan berani menyelisihi perintah apapun yang mereka perintahkan. Karena konsep kaum sufiyah atau orang-orang sufi terhadap gurunya, innal murida ma'a syaikhihi kal mayyiti baina yaday ghasilihi. Murid terhadap gurunya atau syekhnya dalam pandangan kaum sufi, murid di hadapan gurunya atau syekhnya bagikan orang yang mati di hadapan pemandinya. Ya mau dibolak, mau dibalik, mau digosok, mau di apa saja. Barakallahu fikum, karena sudah mayit. Maksudnya tidak boleh Anda bertanya kenapa. Tidak boleh Anda barakallahu fikum untuk menyoal apa hukumnya, apa dalilnya. Tidak boleh. Inilah cara beragamanya kaum sufi barakallahu fikum. Maka oleh karena itu malahu ikhtiar, tidak punya pilihan. Walalahu ghair makhtarahu syaikhuh. Tidak ada lagi barakallahu fikum selain apa yang dipilihkan oleh syekhnya. Tidak ada lagi. Tidak ada peluang untuk memilih barakallahu fikum dan harus nurut kepada syekhnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu mereka berdusta di dalam dakwah pengakuan mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla, kata beliau, menantang mereka untuk mendatangkan bukti tentang cinta yang ada pada mereka. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Bukti barakallahu fikum adalah ittiba'ur rasul, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka berguguran. Iya, Allah Azza wa Jalla menantang bukti cinta mereka di dalam Al-Quranul Karim dengan menurunkan ayat al-mihnah, ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mencintai kalian. Di dalam ayat ini kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalilal mahabbah satu. Allah menyebutkan tentang dalil cinta dan juga buah kecintaan tersebut. Di dalam ayat ini surat Al-Imran ayat 31, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalil mahabbah, bukti cinta dan buah cinta tersebut. Apa itu? Pertama, dalil cinta kepada Allah Azza wa Jalla, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa samratuha, dan bukti buah dari cinta kepada
Allah Azza wa Jalla buah seseorang yang benar-benar cinta kepada Allah, dan dia telah buktikan melalui ittiba'ur Rasul, buahnya kata beliau, nailu mahabbatillahi lil abdi. Satu, dia mendapatkan dan memperoleh cinta Allah Azza wa Jalla terhadap hamba. Orang yang ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat dekat dengan cintanya Allah Azza wa Jalla. Ini satu. Yang kedua, orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla sangat dekat dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ai ittiba'ur Rasul. Orang yang benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat dekat dia dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita yang sangat-sangat berharga. Barakallahu fikum. Orang yang ittiba'ur Rasul, orang yang benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kemudian kita membayangkan orangnya jadi maksum, tidak terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan. Jangan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai kita menganggap bahwa orang yang mengikuti Rasul itu kemudian dia menjadi orang yang maksum. Tidak akan pernah terjadi itu semua. Ini satu. Barakallahu fikum. Namun di sana ada bukti ketulusan dan kejujuran dalam ittiba'ur Rasul. Yaitu, bila dia terjatuh di dalam kesalahan dan pelanggaran, maka dia cepat untuk kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti inilah yang akan bisa mendapatkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Di sana ada orang yang mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, tapi di dalam banyak hal dia melanggar dengan sadar. Berikutnya dia bela pelanggarannya. Berikutnya, barakallahu fikum, dia dalili pelanggarannya. Berikutnya dia salahkan orang yang membenarkan dan meluruskan. Maka ini akan jauh dari kejujuran ittiba'ur Rasul. Coba antum lihat apa yang dilakukan oleh kaum Turathiyun, barakallahu fikum, du'at silfiyun, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia tahu banyak hal. Dia mengerti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi dia melakukan pelanggaran dengan sadar. Dia tahu kalau gambar itu haram. Masuk lagi, ya, yang baru saja, barakallahu fikum, terhitung baru, yang dikatakan oleh Syekh Rabi, pentolannya adalah la'ab, mutalawin, makir, dan seterusnya. Sekarang sudah mulai berlangkah melakukan cara-cara dan langkah-langkah haula'in nas. Dulu haram, tapi setelah kemudian, barakallahu fikum, keluar dari jalur ittiba'ur Rasul, termasuk dari ittiba'ur Rasul adalah mengikuti bimbingan para ulama, barakallahu fikum, yang berjalan di atas al-haq, lalu kemudian barakallahu fikum, bimbingannya tidak menyelisih syariat Allah Azza. Keluar dari itu semua, apa yang terjadi?
Sudah tidak ada lagi yang dulu haram. Sekarang sudah punya di YouTube, cari namanya fulan, ketemu sudah. Iya. Punya Yufid, barakallahu fikum, Yufid TV, nas'alullah salamatal afiyah. Bagaimana? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terus kesesatan itu atau kesalahan itu, bila kita tidak segera untuk kemudian kembali darinya, akan menggeret kepada kesalahan berikutnya. Jangan heran kalau mereka akan bergabung dengan haula'il hizbiyun, satu majlis, satu barakallahu fikum, langkah dan seterusnya, satu warna. Jangan heran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, hukuman Allah Azza wa Jalla terhadap sebuah kesesatan adalah lebih lagi dibanding dia sesat dulu di atas kejahilan dan kebodohan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akan lebih parah lagi, barakallahu fikum, keparahnya dia mendalili perbuatannya. Mendalili barakallahu fikum perbuatannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau orang bodoh, barakallahu fikum, dia cuma berdalih, lo ini kan ibadah, lo ini kan dakwah, lo masa sih enggak boleh. Kalau yang ini mengerti hukumnya haram, ini adalah haram, itu adalah haram, dia tahu. Tetapi dia melakukan barakallahu fikum pelanggaran padanya. Inilah yang rahimani wa rahimakumullah tidak dimaksudkan di dalam ayat ini, bahwa termasuk dari samarah ittiba'ur rasul, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperoleh cinta Allah Azza wa Jalla. Ya, barakallahu fikum. Kemudian keberikutnya maghfiratu dzunubih, diampuni dosa-dosanya. Yang kemarin Masya Allah dia cepat astagfirullah, astagfirullah. Tetapi sekarang bukan lagi istighfar, tetapi mendalili perbuatannya yang salah dan keliru. Akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita wajib mempertahankan apa yang kita kenal dari manhaj ini, dari ittiba'ur rasul alaihi salatu wassalam, dari kembali kepada bimbingan wasiat para nabi kita kepada warathatul anbiya. Ini merupakan bentuk dari ittiba'ur rasul. Jangan sampai luput dari kita, barakallahu fikum. Saya sering mengingatkan setiap kita ini terancam dengan fitnah-fitnah dan ujian, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan ada orang yang merasa sok suci dalam hidup. Jangan ada orang yang merasa tidak akan bersalah di dalam hidup. Jangan ada orang yang senang dan suka mencari aib dan kesalahan orang lain. Jangan. Tetapi kita harus lebih banyak mengenali diri kita sendiri. Lalu kita berupaya untuk melakukan perbaikan, barakallahu fiik. Kita semuanya terancam, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau bukan karena taufik dari Allah, bukan karena rahmat dari Allah, bukan karena bantuan dari Allah Azza wa Jal, mungkin kita akan tergeret dalam berbagai macam fitnah yang telah melanda dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Bagaimana tidak? Yang melakukannya guru kita sendiri. Yang terjatuh padanya syekh kita sendiri, alimnya kita sendiri.
Semestinya kalau diperbolehkan untuk ta'assub, maka tentu akan ta'assub kepada gurunya. Darinya mengenal hidayah, darinya barakallahu fikum mengenal bimbingan al-haq, darinya mengenal ahlul bid'ah wal ahwa. Dia mengenal hidayah, melalui dia mendapatkan hidayah. Semestinya begitu. Tetapi karena fanatik terhadap individu orang itu tercela, dan tidak boleh kecuali fanatik kepada al-haq yang menyelamatkan kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi setiap kita ini terancam dengan fitnah, barakallahu fikum. Kita jangan sekali-kali sok merasa suci di dalam hidup. Jangan sampai kita senang mencari kambing hitam di dalam hidup. Jangan sampai kita suka mencari aib dan membongkar aib orang lain. Sungguh amat sangat berbahaya, barakallahu fikum. Jangan kemudian kita suka untuk kemudian merasa pede di dalam hidup. Karena syekhnya adalah alim besar, lalu kemudian dia tidak waspada. Jangan. Rasul alaihi salatu wassalam telah mengingatkan kita dengan doa yang sering saya sampaikan, barakallahu fikum, di majlis-majlis kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Doa ini merupakan bentuk kewaspadaan seorang mukmin di dalam hidupnya, karena hati kita ini bukan di tangan kita. Allah akan membalik dan membola sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, dan kehendak Allah tidak ada yang bisa mengaturnya. Maka di saat kita selalu waspada, semoga sikap kewaspadaan ini akan bisa menjadi sebab keistiqomahan kita di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau orang waspada, berarti dia selalu takut. Tidak kemudian senang, temannya tersesat, salah jalur, gembira, senang. Oh jangan. Anda harus bersedih. Kedua, engkau harus takut, barakallahu fikum. Sekali lagi, karena semua kita ini terancam oleh fitnah. Maka di saat kita selalu waspada, berarti kita belajar tentang diri kita. Mengenali tentang diri kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berharap sekali lagi, dengan kita terus belajar agama Allah Azza wa Jalla, mengkaji kitabnya, mengkaji sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, sebagai modal yang besar untuk kemudian kita bisa mengenali diri kita sendiri dan mengenali jalan-jalan yang membahayakan agama dan dunia kita di dalam hidup. Lalu kita bisa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dan mencari perlindungan dan jalan keselamatan tersebut. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.